Ya, salam jumpa pemirsa Yuji TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir di layar kaca Anda dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi yang mengusung tema dokumen dan izin tinggal WNA di Kota Depok. Sebelumnya pemirsa, saya infokan kepada para pemirsa Yuji TV yang ingin menyaksikan program-program Yuji TV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia. Bisa melalui channel 32 UHF untuk TV digital, channel 54 UHF untuk TV analog. Pemirsa juga tentunya bisa streaming melalui dua website kami di www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ujtv.co.id. Pemirsa juga tentunya bisa menyaksikannya di aplikasi UJTV Mobile yang tersedia di Play Store maupun App Store. Baik pemirsa UJTV yang tentunya semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat dan juga bahagia. Pada hari ini Bincang Santai bareng Imigrasi, mungkin hostnya sedikit berbeda ya. Biasanya ada Pak Edi di sini di studio yang menemani pemirsa, tapi hari ini ada Sri Wahyuni yang menemani pemirsa. Karena Pak Edinya di rumah melalui Zoom dan juga dua narasumber kita pada hari ini juga melalui Zoom. Mungkin langsung saja kita sapa Pak Dr. Edi Prihantoro, MIKOM MMSI. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mbak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Alhamdulillah baik, tetap semangat, sehat dan bahagia ya Pak ya tentunya ya. Amin, amin. Amin. Baik, Pak Edi biasanya di sini di studio ya Pak ya. Hari ini Yuni gantikan dulu ya. Gak apa-apa, ini di studio juga kok Mbak. Iya betul, studio virtual ya Pak ya. Mengingat hari kita masih PPKM ya Pak ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi Pak Edi di rumah saja dan biarkan Yuni yang di studio ya Pak Edi ya. Oke, baik Pak Edi, kita ada dua narasumber ya Pak ya yang sudah terhubung juga melalui Zoom. Ada Bapak Kevin Samuel Manus, yaitu Kasubsi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian. Dan juga ada Pak Diki Fernando, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian. Ya, selamat sore Pak Kevin dan Pak Diki. Ya, selamat sore. Apa kabar Bapak di sana? Kabarnya baik dan sehat selalu Mbak. Luar biasa, baik dan sehat selalu. Ini saya karena terlalu jauh, jadi saya nggak bisa bedakan Pak Kevin yang sebelah mana nih. Pak Kevin. Oh baik, Pak Kevin. Pak Kevin sehat. Pak Diki yang sebelah sana, Pak Diki sehat ya Pak ya? Ya, saya juga sehat, selalu sehat. Iya, alhamdulillah sangat sehat. Baik, Pak Edi. Ya, Mbak. Ya, baik Pak Edi. Hari ini kita akan membahas tema dokumen dan izin tinggal WNA di Kota Depok ya Pak ya? Betul Mbak Yuni. Iya, nah jadi saya mungkin sedikit menambahkan Mbak Yuni. Jadi pemirsa UTV dan terutama masyarakat Kota Depok yang sore hari ini menyaksikan Bincang Santai bareng Imigrasi yang mungkin sore ini kita masih melalui Zoom ya, karena memang kondisi PPKM darurat yang belum memungkinkan kita di studio, dan Mbak Yuni yang ada di studio. Dan sore hari ini tentunya kita bersama-sama akan mengikuti diskusi yang menarik dengan tema dokumen dan izin tinggal WNA di Kota Depok ya. Tapi sebelumnya mungkin kita lihat video dulu ya Mbak Yuni ya. Betul Pak Edi. Ya, baik pemirsa, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi terkait dokumen dan izin tinggal WNA di Kota Depok, kita akan menyaksikan dulu video terkait profil Kanin. Silakan tayangannya untuk Anda. Meningkatnya perekonomian Kota Depok didukung oleh perkembangan ekonomi yang mandiri serta pembangunan infrastruktur dan ruang publik yang merata. Dengan visi Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak pengaruh positif. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok hadir sebagai salah satu sentral masyarakat di bidang keimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kantor Imigrasi Depok berdiri di atas tanah dengan luas
2.790 meter persegi. Dan sejak tanggal 12 Maret 2008, kami berkomitmen memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan yang ramah, bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Kantor Imigrasi Depok membawahi 11 wilayah kerja. Dengan sarana dan prasarana yang kami miliki, kami selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dalam memaksimalkan pelayanan, kami selalu berbenah dan selalu ingin menjadi yang terbaik. WNI, pendaftaran paspor online, permohonan paspor baru, penggantian paspor baru habis berlaku, penggantian paspor hilang, dan penggantian paspor rusak, WNA, izin tinggal kunjungan atau ITK, izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendaftaran pembuatan paspor dapat dilakukan secara online agar terciptanya kecepatan dan ketepatan. Imigrasi Depok membuat aturan yang berlaku dengan tidak mempersulit birokrasi tanpa mengurangi ketegasan dan penegakan hukum keamanan negara Indonesia. Hal ini ditujukan untuk terciptanya kinerja yang positif dan sportif. Kami juga memiliki tim yang mampu bekerja sama dalam mengurus bagian kepegawaian serta menyusun program rencana anggaran, mengelola keuangan, dan melakukan pengendalian internal. Hal ini ditujukan untuk terciptanya kinerja yang positif dan sportif. Berbagai penghargaan dan prestasi telah kami raih. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai penambahan pemasukan PNBP penerimaan negara bukan pajak. Dalam memaksimalkan pelayanan, kami selalu berbenah dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian seperti pembuatan paspor bagi WNI dan pelayanan izin tinggal bagi WNA. Kami, Imigrasi Depok, dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Ya, baik pemirsa Juju TV, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan video terkait profil Kanin. Nah, mungkin langsung saja untuk menanggapi video tadi dan akan memulai diskusi kita pada sore hari ini, saya langsung lempar ke Pak Edi. Pak Edi? Ya, baik Mbak Yuni. Ya, mangga Pak Edi. Ya, baik pemirsa Juju TV, baru saja kita menyaksikan video terkait dengan Kanin Depok, tetapi di dalamnya kita perhatikan sangat lengkap ya, termasuk juga ada beberapa video yang menunjukkan bagaimana seandainya ada
pelayanan terhadap warga negara asing yang ada di Kota Depok. Nah, tentunya untuk mengatur ketertiban dari para WNA yang memang ada di Kota Depok, maka kantor imigrasi tentunya punya regulasi tertentu yang itu bisa membuat ketertiban bagi warga negara asing yang ada di Kota Depok. Dan di sini ada subseksi dokumen dan izin tinggal keimigrasian. Mungkin Pak Kevin bisa menjelaskan, Pak, apa sih Pak sebetulnya tugas dari subseksi dokumen dan izin tinggal keimigrasian? Silakan Pak Kevin. Terima kasih. Jadi tugas dan fungsi subseksi izin tinggal keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Depok, kami itu melayani permohonan izin tinggal bagi warga negara asing yang berdomisili di wilayah Depok, khususnya pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan juga ada pelayanan buat anak dari bapak atau ibu yang berkewarganegaraan asing dan menikah dengan warga negara Indonesia. Jadi anaknya bisa kita bikin affidavit atau memperoleh surat affidavit. Itu Pak, sekilas tentang. Baik. Kemudian Pak Kevin, kalau kira-kira dokumen apa saja sih yang harus dimiliki seorang WNA untuk dapat tinggal di Indonesia, khususnya wilayah Depok, Pak? Oh, baik, Pak. Jadi tentu saja bagi orang asing yang ingin tinggal atau berdomisili di wilayah Depok khususnya, wajib pertama memiliki paspor yang masih berlaku, kemudian wajib mempunyai visa dan izin tinggal yang masih berlaku. Tentunya hal tersebut harus memang dipunyai oleh warga negara asing tersebut. Karena kalau dia tidak mempunyai paspor atau visa yang masih berlaku, nanti bisa dikategorikan yang bersangkutan atau orang asing ini illegal stay, Pak. Gitu, Pak. Nah, kemudian bagaimana nih Pak prosedur untuk pengurusan dokumen, Pak? Artinya ketika seorang WNA akan masuk ke Depok, ya seperti yang Bapak tadi jelaskan, prosedur apa yang harus mereka ikuti ketika ingin mengurus dokumen tersebut? Jadi kalau misalnya ada orang asing yang katakanlah di Indonesia dan ingin mengurus, misalnya dia akan mengurus perpanjangan izin tinggal kunjungan. Jadi yang bersangkutan tinggal datang aja ke kantor imigrasi Depok, membawa pertama paspor yang masih berlaku, kemudian surat permohonan dari penjamin, biasanya penjamin itu warga negara Indonesia. Kemudian yang bersangkutan juga membawa surat permohonan untuk memperpanjang atau bermohon diperpanjang izin tinggalnya. Kemudian tidak lupa juga fotokopi dari penjamin tersebut dan fotokopi e-visa yang masih berlaku, jadi belum overstay. Kemudian nanti ada bukti pendukung lainnya kalau misalnya minta oleh petugas. Itu aja sih Pak. Jadi untuk persyaratan itu sudah bisa dipenuhi. Untuk Kadin Depok sendiri kami bisa memproses itu kurang lebih 5 hari kerja, Pak. Oke Pak. Nah, pertanyaannya berikutnya Pak, ini mungkin barangkali di pemirsa UTV ada yang punya tetangga yang ada warga negara asing atau mungkin saudaranya dan sebagainya ya. Seandainya nih seorang WNA tidak memiliki dokumen tersebut Pak, kira-kira apa sanksinya? Dan tentunya ada dasar hukumnya nih Pak yang mungkin pemirsa UTV harus tahu nih bahwa tidak sembarangan nih warga negara asing datang ke Indonesia, terutama wilayah Kota Depok, karena ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Nah, bagi warga negara asing yang ingin tinggal di Depok untuk sementara, ya maka harus punya izin. Kalau tidak, apa sanksinya dan dasar hukumnya apa Pak? Biar pemirsa tahu semua. Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk warga negara asing yang ingin wajib mempunyai paspor dan izin tinggal yang masih berlaku. Kalau misalnya dari Bapak di daerah sekitar
rumah mendapati bahwa ada orang asing yang tidak mempunyai dokumen atau izin tinggal yang berlaku, mungkin dapat dilaporkan ke kantor imigrasi terdekat, dalam hal ini kantor imigrasi Depok. Jadi di kantor imigrasi Depok mempunyai satu seksi namanya seksi wasdakin. Jadi yang bersangkutan mungkin akan diperiksa dulu kenapa yang bersangkutan tidak memiliki dokumen atau izin tinggal. Kemudian nanti baru akan dikenakan suatu tindakan, apakah itu dia tindakan deportasi atau bisa justisia, karena yang ada peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu, Pak. Oke, baik Pak Kevin. Sedikit ada itu tadi ya, hambatan jaringan barangkali ya. Pak Kevin, mungkin kalau ada nggak sih kriteria tertentu Pak, misalnya ada ketentuan-ketentuan harus berapa lama maksimal seorang warga negara asing itu tinggal di Depok, kemudian harus berapa lama secara periodik mereka harus melapor ke imigrasi, Pak? Kalau untuk berapa lamanya sendiri, Pak, mohon izin, mungkin tergantung dari jenis visa yang diajukan warga negara asing tersebut. Misalnya, apabila yang bersangkutan pemegang visa kunjungan, berarti yang bersangkutan dapat tinggal atau stay di wilayah Indonesia ini kurang lebih 30 hari. Jadi sebelum 30 hari habis, yang bersangkutan harus segera datang ke kantor imigrasi terdekat atau ke kantor imigrasi Depok misalnya untuk memperoleh perpanjangan izin tinggal. Nanti seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang bersangkutan membawa beberapa persyaratan yang tadi saya jelaskan, surat permohonan, surat pernyataan dan jaminan, kemudian fotokopi KTP penjamin, kemudian paspor yang masih berlaku. Jadi itu semua dibawa ke kantor imigrasi terdekat. Jadi nanti akan izin tinggalnya diperpanjang 30 hari kemudian, untuk khususnya untuk pemegang visa tinggal kunjungan. Kemudian ada juga nih, Ya, baik Pak Edi. Ya, Mbak. Ya, sepertinya ya ada kendala ya Pak ya. Iya. Ya, baik Pak Edi, mungkin untuk ini kita break sejenak ya Pak ya, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Edi. Baik Mbak Yuni, silakan. Ya, baik pemirsa Juju TV, jangan kemana-mana, tadi mungkin ada sedikit kendala teknis, tapi tetap setia menonton Bincang Santai bareng Imigrasi dalam tema dokumen dan izin tinggal WNA di Kota Depok. Kita akan segera kembali setelah jeda program berikut ini. Ya, baik pemirsa Juju TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi dengan tema dokumen dan izin tinggal WNA di Kota Depok. Masih bersama saya Sri Wahyuni tentunya. Ya, pemirsa Juju TV, tak lupa saya ingatkan kembali kepada para pemirsa Juju TV yang ingin menyaksikan program-program Juju TV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia. Bisa melalui channel 32 UHF TV Digital,
channel 54 UHF untuk TV analog. Pemirsa juga tentunya bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Pemirsa juga tentunya bisa menyaksikannya di aplikasi kami yaitu UGTV Official. Jangan lupa like, comment, yaitu bisa di-download di Play Store maupun App Store. Baik pemirsa UGTV, masih bersama dua narasumber saya dan juga co-host saya Pak Edi Prihantoro di Zoom. Pak Edi, masih terdengar suara saya Pak Edi? Alhamdulillah masih Mbak. Alhamdulillah, masih semangat kan ya Pak ya? Harus selalu siap, semangat. Iya dong, harus selalu semangat. Baik Pak Edi, kita langsung ke narasumber saja atau bagaimana nih Pak Edi? Ya, pemirsa GTV tadi di segmen pertama kita sudah menyaksikan ya beberapa kebijakan ataupun regulasi yang ada di imigrasi Depok ya, yang terkait dengan aturan bagi para WNA yang akan berkunjung ke Depok ataupun akan tinggal untuk beberapa saat di Depok ya. Tentu itu harus diketahui dengan jelas oleh para WNA yang akan ke Depok atau pihak-pihak yang barangkali mengundang WNA, barangkali ada relasi bisnis dan sebagainya, sehingga nanti tidak akan terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Nah, mungkin Mbak Yuni bahwa terkait dengan hal itu juga para narasumber akan menambahkan ya, tetapi mungkin kita lihat VT izin tinggal keimigrasian yang ada ya. Silakan Mbak Yuni. Betul, seperti yang Pak Edi sampaikan, kita sebelum bincang-bincang lebih jauh lagi dengan dua narasumber kita, Pak Kevin dan juga Pak Diki, kita akan menyaksikan dulu VT terkait izin tinggal keimigrasian. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, baik pemirsa UGTV, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan VT terkait pelayanan warga negara asing. Ya, Pak Edi, Pak Edi, sebelumnya tadi pagi saya sempat baca di radardepok.com, Pak Edi, ternyata kantor imigrasi mencatat ada 736 warga negara asing yang berada di kota Depok dan jumlah tersebut terhitung per tanggal 31 Mei 2021. Banyak sekali Pak Edi, luar biasa ternyata WNA di kota Depok ini. Iya, itu tadi barusan mau saya tanyakan Mbak Yuni ya. Jadi terkait dengan VT pun ya, ini Pak Kevin dan Pak Diki ya, mungkin tadi Mbak Yuni sudah menyampaikan bahwa ternyata banyak juga warga negara asing yang tinggal di Depok, Pak. Ini biasanya aktivitasnya untuk apa saja, Pak? Atau mungkin yang pertama, benar nggak sih data yang Mbak Yuni sampaikan tadi, Pak, bahwa ternyata banyak yang warga negara asing yang tinggal di Depok. Silakan mungkin Pak Diki ya. Silakan Pak Diki. Ya, Pak Diki masih di mute suaranya. Ya, di unmute dulu Pak. Ya, suaranya belum terdengar ya Pak Edi ya? Ya, betul belum. Di unmute dulu Pak. Oh, sudah di unmute tapi memang suaranya tidak terdengar ke studio Pak. Ya, mungkin sambil Pak Diki mencoba ya. Jadi Mbak Yuni mungkin memang
ini menjadi hal yang harus kita cermati ya, bahwa banyaknya warga negara yang datang ke Depok tentunya satu sisi itu menjadi satu hal yang anugerah buat Depok ya, karena dipercaya oleh pihak asing ya warganya untuk datang ke Depok. Tapi satu sisi yang lain adalah kita juga harus waspada aktivitas apa yang dilakukan mereka warga negara asing di Kota Depok, sehingga kemudian imigrasi bertugas untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, ya begitu Pak Diki ya. Nah, ya silakan Pak Diki. Ya, halo Pak Diki. Baik Pak Edi. Sudah ya, terdengar. Silakan, Pak. Baik Pak Edi. Ya, saya sedikit menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya ke wilayah daerah Depok, memiliki berbagai macam tujuan. Ada yang berkunjung, dan ada yang bekerja, dan ada yang tidak bekerja. Mungkin sekitar 700-an yang datang ke wilayah Depok, itu motifnya banyak sekali. Mungkin ada yang berkunjung, berbisnis, dan di sini Depok terkenal dengan berbagai banyaknya kampus ya Pak. Jadi banyak sekali dulu historinya bahwa anak-anak kampus yang stay di sini, mereka belajar 6 bulan, setahun, dan bermacam-macam seperti itu Pak. Baik Pak Diki. Nah, kemudian terkait dengan ini Pak, sebetulnya kan mereka harus melapor ya Pak ya ke imigrasi ya, karena mereka datang harus melapor gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan subseksi dokumen dan izin tinggal keimigrasian Pak, kira-kira apa nih yang menjadi tugas subseksi dokumen dan izin tinggal keimigrasian? Silakan Pak Diki. Baik Pak Edi. Pertama-tama, sebenarnya untuk setiap warga negara asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia memiliki bermacam tujuan, Pak. Nah, ketika dia masuk ke wilayah Depok, dia pasti sudah berencana, misalnya ada yang berkunjung, ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang penyatuan keluarga. Sebelum mereka masuk, yang mereka lakukan adalah mengapply visa, Pak. Pertama kali, setiap warga negara asing itu datang harus memiliki visa. Visanya tadi seperti berkunjung, belajar, ya bekerja, dan lain-lain seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ketika mereka sudah memiliki visa, mereka akan datang ke wilayah Indonesia dan melapor untuk mendapatkan izin tinggal, Pak. Untuk mendapatkan izin tinggalnya itu, mereka datang ke kantor imigrasi di mana mereka tinggal, seperti itu, Pak. Baik, Pak Diki. Nah, kalau misalnya visanya habis nih, Pak, harus berapa lama mereka melapor ke imigrasi, atau berapa hari sebelumnya untuk kemudian melapor ke imigrasi sehingga prosesnya bisa cepat dan mereka tidak terlambat. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin ada nggak ketentuan yang mengatur itu, Pak, sehingga warga negara asing juga paham bahwa mereka harus taat itu, berapa hari sebelumnya harus lapor, dan kalau tidak melapor maka bagaimana gitu, Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak Edi. Pertama-tama saya jelaskan, ketika warga negara asing sudah memiliki visa dan ingin masuk ke Indonesia, ketika mereka masuk ke wilayah negara Indonesia, mereka akan bertemu dengan petugas imigrasi di bandara, dan petugas imigrasi bandara ketika melihat mereka memiliki visa, mereka akan diberikan izin tinggal selama 30 hari dari visa tersebut. Ketika mereka masuk ke Indonesia, sudah masuk, nah mereka wajib melapor sebelum 30 batas izin tinggal yang mereka miliki. Misalnya kalau mereka landingnya tanggal 1 Juli, nah mereka akan diberikan mereka diberikan melapor 30 hari. Jadi sebelum tanggal 30 Juli mereka harus melapor ke kantor imigrasi, Pak. Nah, ketika mereka melewati dari tanggal 30, mereka akan dikenakan sanksi, Pak.
biaya overstay 1 harinya 1 juta Pak, seperti itu Pak. Ada ketentuan Pak yang kira-kira bisa tertulis barangkali ya, sehingga mereka itu atau warga negara asing itu kemudian bisa merujuk ke situ bahwa ini loh Pak, ada ketentuannya gitu. Sehingga nanti kalau ketentuan itu kan jelas bahwa kalau ini tidak ditaati maka sanksinya apa, termasuk yang tadi denda 1 juta tadi Pak gitu. Ketentuannya pada Permen Kumham Pak, dan dalam visanya itu Pak sudah tertera Pak bahwa mereka akan stay di Indonesia 3 bulan dan akan melapor, seperti itu Pak. Baik Pak. Kemudian berlanjut kepada ini Pak, dalam proses pelayanan ini kan mungkin bagi warga negara asing mungkin mereka akan lebih mudah ataupun terbantu seandainya ada aplikasi yang mempermudah proses ini Pak. Kira-kira ada nggak Pak di imigrasi Depok ini sebuah aplikasi yang mempermudah pengurusan izin tinggal ini Pak? Untuk proses izin tinggal kita mau memakai ITAS online Bapak, seperti itu. Kita menggunakan website di izintinggal.co.online, imigrasi.co.id Pak, seperti itu Pak. Jadi ketika mereka mau sampai di Indonesia, mereka ingin mengajukan izin tinggal, mereka melalui online web, seperti itu Pak. Ya, artinya kalau memang ada aplikasinya yang mungkin itu juga bisa disampaikan melalui mekanisme apapun ya yang ada di imigrasi, tentu itu akan mempermudah semua ya, termasuk warga negara, terutama warga negara asing ataupun pihak-pihak yang mungkin mengundang mereka datang ke Depok untuk mungkin dalam acara bisnis ya, tentunya kan mereka sama-sama punya keuntungan ya, sehingga ketika mereka kedatangan tamu tentu mereka juga tidak akan ataupun tidak mau dirugikan dan tidak mau juga bermasalah dengan hukum gitu ya, sehingga masyarakat yang mengundang pun akan berbisnis dengan WNA, mereka akan tahu dan kemudian bisa mensosialisasikan melalui atau langsung kepada yang bersangkutan. Baik, mungkin Pak Kevin bisa menambahkan Pak kira-kira terkait dengan izin tinggal ini menurut perspektif Bapak seperti apa Pak? Silakan. Untuk izin tinggal sendiri di dalam masa pandemi ini, memang untuk kantor imigrasi kelas 2 Depok ini sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan Pak, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Diki tadi, bahwa imigrasi sendiri mempunyai sekarang namanya izin tinggal online. Jadi yang bersangkutan atau orang asing tersebut atau sponsornya bisa langsung mengapply saja Pak dari Play Store atau dari internet lah, melalui internet tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Jadi memang di dalam masa pandemi ini sebenarnya sudah sangat digunakan untuk memudahkan untuk orang asing dalam rangka mengurus atau memperpanjang izin tinggal kunjungannya. Jadi yang bersangkutan tidak harus datang ke kantor, tapi bisa mengapply-nya secara online. Itu Pak yang menjadi kemudahan di dalam masa pandemi sekarang ini. Jadi tidak ada tatap muka secara langsung Pak. Iya. Baik, Pak Kevin ya. Jadi artinya bahwa imigrasi sendiri sudah berinovasi bahwa sebelum pandemi pun sudah punya aplikasi ya, sehingga ketika pandemi ini datang sudah tidak ada masalah ya. Artinya bahwa dengan menggunakan aplikasi ini sudah mempermudah proses semuanya ya, sehingga kemudian ketika ada satu hal yang menyebabkan untuk tidak bisa bertatap muka seperti COVID ini sudah tidak jadi masalah gitu Pak ya. Oke. Pak Kevin dan Pak Samuel mungkin bisa bercerita Pak terkait dengan berapa selama ini mungkin dari pengalaman Bapak yang mengurusi warga negara asing di Depok ini berapa banyak dan kira-kira tingkat kesulitannya apa sih Pak yang atau rata-rata permasalahan yang muncul saat mereka ada di Depok ini apa Pak? Kalau tadi saya melihat di VT tadi kan banyak sekali ataupun beberapa ada penangkapan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bukan hanya framing saja, tapi memang kenyataannya seperti itu. Silakan Pak Kevin atau Pak Diki. Ya, mungkin bisa ini Pak diceritakan kira-kira bagaimana pengalaman dari kantor imigrasi Depok sendiri di bawah Pak Kevin dan Pak Diki ini
dalam mengurus WNA, Pak? Kira-kira berapa banyak dan kesulitannya rata-rata apa sih yang mereka hadapi gitu, Pak? Ya, Pris. Di Depok sendiri Pak, untuk kesadaran orang harus Pak. Ya, Pak. Mbak Yuni. Ya. Ya, baik Pak Edi. Sepertinya terjadi ini ya Pak ya, kendala di koneksi internetnya ya Pak ya. Iya nih. Iya, koneksinya ya Pak ya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kevin dan juga Pak Diki ya Pak Edi terkait dengan izin tinggal WNA. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sekarang tidak perlu repot-repot jika ingin mengurus, tidak perlu datang ke kantor imigrasi, tapi bisa langsung melalui websitenya ya Pak ya, secara online. Seperti itu ya Pak ya. Dan tadi juga jika WNA tidak patuh itu kena denda 1 juta, seperti itu ya Pak Edi. Jadi memang harus hati-hati dan sangat diperhatikan ya Pak Edi ya. Iya, baik bagi yang WN-nya sendiri maupun relasi bisnis yang orang Indonesia yang ada di Depok gitu kan ya. Iya, betul. Gitu. Iya, baik Pak Edi. Mungkin kita nanti akan lanjutkan di segmen ketiga Pak Edi. Segmen kedua harus kita akhiri dulu. Baik pemirsa Yuji TV, nanti di segmen ketiga kita akan kembali. Kita akan saksikan dulu jeda program berikut ini tetap dalam Bincang Santai bareng Imigrasi. Ya, baik pemirsa Yuji TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi dengan tema dokumen dan izin tinggal keimigrasian di Kota Depok bersama saya Pak Dr. Edi Prihantoro dan juga narasumber Pak Kevin Samuel Manus sebagai Kasubsi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian, juga Bapak Diki Fernando, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian. Ya, baik pemirsa Yuji TV, mungkin langsung saja di segmen ketiga ini kita akan kembali terhubung bersama Pak Edi dan juga dua narasumber kita. Halo Pak Edi. Ya, baik Mbak Yuni, terima kasih. Ya, monggo Pak Edi. Ya, baik. Pemirsa Yuji TV, tadi Pak Kevin dan Pak Samuel sedikit menyampaikan di segmen yang kedua terkait dengan bagaimana layanan di masa pandemi. Nah ini ada sedikit hal yang terfikirkan oleh saya Pak Kevin dan Pak Samuel. Kalau ada nggak sih Pak orang WNA selama pandemik ini yang tinggal di Depok dan kemudian karena kondisi yang seperti sekarang tidak bisa kembali ke negaranya, ada nggak sih Pak? Atau memang boleh saja untuk WNA yang ada di Depok kemudian kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing? Silakan Pak Kevin atau Pak Samuel. Pak Kevin atau Pak Diki, mohon maaf. Baik Pak Edi. Sesuai peraturannya Pak, bagi setiap warga negara asing yang tinggal di Indonesia memiliki izin tinggal Pak. Nah, izin tinggal itu Pak ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang sebulan, dan ada yang 6 bulan. Nah, ketika misalnya izin tinggal kunjungan yang hanya berbulan-berbulan, kemudian izin tinggalnya habis yang seperti tadi Pak Edi sampaikan, nah, dia wajib meninggalkan wilayah Indonesia, Pak. Nah, namun
Namun Pak, saat pandemik ini pemerintah mengeluarkan izin tinggal dalam visa dalam negeri, sehingga setiap warga negara asing tidak perlu meninggalkan wilayah Indonesia, namun mengapply kembali visa baru melalui izin tinggal dan melalui visa dalam negeri. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Diki. Mungkin masyarakat Depok atau WNA yang ada di Depok mungkin bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Diki tadi. Dan mungkin untuk Pak Kevin ya, Pak, bagaimana sih Pak cara meningkatkan layanan terutama di subseksi ini di masa yang akan datang Pak? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya? Silakan Pak. Terima kasih Pak Edi. Izin untuk kantor imigrasi kelas 2 Depok sendiri untuk lebih meningkatkan pelayanan ke masyarakat, kami untuk di masa pandemi ini lebih mensosialisasikan melalui media sosial, di mana ketika ada informasi terbaru, kami akan sharing di media sosial kami, khususnya di Instagram, di Twitter, di Facebook. Jadi masyarakat dapat memperoleh informasi yang up to date berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk yang telah dikeluarkan atau diterbitkan dari kementerian ataupun dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi nanti di situ berisi tentang peraturan-peraturan yang terbaru agar supaya masyarakat khususnya warga negara asing dapat selalu mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya. Itu Pak Edi. Baik. Pak Kevin. Kemudian kalau ke depan Pak, ya, artinya bahwa ketika peningkatan ini ataupun segala program yang ada di imigrasi, tentunya kan ini untuk dapat diketahui oleh masyarakat termasuk WNA ini. Bentuk sosialisasinya di samping tadi Bapak katakan melalui media sosial, mungkin konkretnya Pak, kira-kira biar warga negara Indonesia, orang yang tinggal di Depok yang mengundang relasi bisnis yang WNA yang ke Depok ya, biar mereka tahu bahwa bagaimana sih seharusnya gitu kan, dengan melalui platform apa saja nih Pak untuk sosialisasi dari subseksi ini Pak. Silakan Pak. Baik Pak. Jadi kami di tahun sebelum pandemik Pak, kami melakukan sosialisasi untuk di Margo City setahun itu sekitar 2 kali Pak. Setahun itu sekitar 2 kali dengan anggaran yang ada, dan ada juga sosialisasi ke lurah-lurah dan sekolah-sekolah Pak, ke kampus-kampus juga ada pemberitahuan untuk izin tinggal seperti itu Pak. Dan seiring perkembangan zaman juga Pak, kami kantor imigrasi Depok juga berinovasi mengeluarkan yang namanya SMS notifikasi Pak, SMS notifikasi. Jadi ketika izin tinggal warga negara asing akan habis, kami akan mengirimkan SMS 7 hari sebelum izin tinggalnya habis, kami akan memberitahu bahwa izin tinggal Anda akan habis, sehingga setiap warga negara asing yang berada di wilayah Kota Depok tidak akan dikenakan biaya overstay yang dimana cukup lumayan besar ya Pak, 1 harinya 1 juta Pak. Seperti itu Pak, kami mengingatkan atau memberitahukan ke setiap warga negara asing Pak. Seperti itu Pak. Ya Pak Diki. Nah Pak, dari pengalaman Bapak selama ini Pak, kira-kira ada nggak sih dalam tanda kutip yang agak bandel itu Pak, sudah dapat SMS notifikasi ya, kemudian sudah tahu sudah ada aturannya, tapi tetap aja Pak mereka diam saja. Ada nggak sih Pak kira-kira Pak? Jadi begini Pak, SMS notifikasi ini inovasi kami baru di tahun ini Pak. Jadi mohon maaf untuk notifikasi itu belum ada yang lewat. Namun kami memunculkan inovasi ini dikarenakan ada beberapa warga negara asing yang mungkin memang dia lupa Pak untuk memperpanjang izin tinggalnya, sehingga kami memunculkan inovasi yaitu SMS notifikasi pemberitahuan mengingat bahwa izin tinggalnya akan berakhir seperti itu Pak. Memang ada ya
adanya kelalaian yang dilakukan oleh warga negara asing sehingga ada terdampak dia harus membayar biaya beban overstay 1 hari 1 juta. Seperti itu sih Pak. Tapi selama ini ada nggak Pak yang kira-kira dalam tanda kutip bandel tadi, pernah nggak Pak menemukan itu Pak? Ada Pak, makanya kami memunculkan inovasi SMS notifikasi Pak untuk memberikan pemberitahuan kepada warga negara asing Pak. Makanya SMS itu muncul karena hal itu Pak. Kalau tidak ada yang biaya overstay itu kami mungkin ya tidak mengarah ke SMS notifikasi Pak, seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki ya. Jadi bagi warga Depok ya, warga Kota Depok dan juga warga negara asing yang ada di Depok, tadi Pak Diki dan Pak Kevin sudah menyampaikan ya berbagai informasi ya terkait dengan izin tinggal gitu ya, sehingga mohon ditaati bersama gitu kan ya, bahwa ternyata ada regulasi yang mengatur itu dan ada SMS notifikasi juga yang bisa mengingatkan kepada para warga negara asing yang sekarang tinggal di Depok ya, sehingga tidak sampai terlambat untuk mengurus izin tinggal dan sebagainya. Dan ternyata ini mungkin warga pemirsa UTV ataupun warga Depok khususnya, ternyata imigrasi tidak hanya mengurus paspor gitu ya, tetapi imigrasi punya hal lain yang dikerjakan oleh kantor imigrasi, yaitu salah satunya adalah terkait dengan izin tinggal tadi. Nah ini mungkin banyak orang yang belum tahu nih ya, Pak Kevin dan Pak Diki. Nah kira-kira Pak, harapan ke depan Pak, masing-masing mungkin Pak Kevin seperti apa, Pak Diki seperti apa, terkait dengan kantor imigrasi secara umum Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edi untuk kesempatannya. Kalau dari saya sih sebenarnya lebih berharap untuk talk show tentang imigrasi atau keimigrasian ini lebih banyak Pak, agar supaya masyarakat yang seperti Pak Edi tadi bilang, yang mengetahui imigrasi hanya mengurusi paspor, agak tercerahkan Pak. Jadi imigrasi itu mengurusi juga izin tinggal dan visa. Jadi bukan cuma orang Indonesia aja yang kami urusi, tetapi warga negara asing juga yang akan menuju ke Indonesia dan yang tinggal di Indonesia dan akan keluar Indonesia. Jadi orang asing itu kami urusi semua Pak. Kemudian kami juga berharap bahwa masyarakat Kota Depok dapat mendukung semua layanan kami, baik di dalam paspor maupun izin tinggal, agar supaya kantor imigrasi kelas 2 Depok ini yang sedang dalam rangka memperoleh WBK bisa terwujud atau tercapai Pak di tahun ini Pak. Terima kasih Pak. Amin. Amin Pak. Pak Diki barangkali menambahkan Pak? Ya, saya mungkin sudah disampaikan semua oleh Pak Kevin. Harapannya yang pertama adalah sehat dulu ya Pak ya. Sehat dulu karena COVID ini semakin hari semakin banyak variannya. Mungkin PPKM pun juga akan diperpanjang sehingga mobilitas sama ekonomi kita juga menurun ya Pak. Ya kami juga berharap masyarakat juga dikarenakan ada PPKM dan pandemi ini, masyarakat juga sering-sering selalu melihat sosial media yang seperti UGTV ini yang sangat bagus, sehingga masyarakat yang saat ini di rumah saja mengetahui informasi melalui sosmed seperti itu sih Pak. Harapannya sih memang karena pandemi ini sosmed itu harus diperbanyak sih Pak, sehingga masyarakat yang saat ini di rumah saja ya iseng-iseng ataupun waktu yang terbuang tapi bisa dari sosmed Pak. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Diki dan Pak Kevin ya. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Diki dan Pak Kevin tadi, bahwa melalui media, ya media sosial ataupun media seperti UGTV, karena UGTV ini tidak hanya televisi saja Pak, tetapi bisa streaming dan juga bisa mendownload melalui aplikasi, artinya tidak terbatas hanya orang Depok dan sekitarnya gitu, tapi ya dimanapun bisa mengakses internet itu bisa melihat UGTV. Dan moga-moga apa yang disampaikan oleh Pak Kevin, Pak Diki,
Pak Kiven dan Pak Diki ya, yang sore hari ini sudah memberikan informasi-informasi terkait dengan dokumen dan izin tinggal WNA di Kota Depok. Ini semoga bisa mencerahkan seluruh masyarakat Indonesia, pemirsa UTV, terutama masyarakat Depok dan para WNA yang tinggal di Depok, sehingga mari kita bisa taati bersama apa yang ada, yang mengatur kehidupan termasuk WNA ya, sehingga tidak ada yang dirugikan di dalam kehadiran mereka di Depok. Dan mungkin nanti ke depan kita akan banyak lagi membahas mengenai tema-tema yang lain ya, yang lebih menarik lagi dan mungkin lebih bervariasi lagi. Mungkin demikian Mbak Yuni. Edi, terima kasih banyak. Pak Kevin dan Pak Diki, terima kasih banyak. Salam sehat selalu, semangat selalu untuk bertugas melayani warga Kota Depok tentunya ya Pak Edi ya, seperti itu. Baik, jika tadi katanya para WNA mendapatkan notifikasi dari imigrasi, apakah Pak Edi juga mendapatkan, Pak Edi? Yuni mendapatkan karena warga negara asli Indonesia Pak Edi. WNA juga Pak Edi ya. Oke, baik Pak Edi. Pak Edi terima kasih banyak untuk hari ini, salam sehat selalu. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di bincang santai bareng imigrasi berikutnya, Pak Edi. Baik, Mbak. Iya, baik pemirsa UGTV, tak terasa 60 menit bincang santai bareng imigrasi menemani sore pemirsa pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dua narasumber kita tadi memberikan insight baru bagi para pemirsa UGTV, khususnya bagi warga Depok atau warga negara asing yang ada di Kota Depok juga yang ada di tanah air Indonesia kita ini. Ya, terus saksikan program-program UGTV menarik lainnya bisa di channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog, atau juga bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Pemirsa juga tentunya bisa streaming di aplikasi kami yaitu UGTV Mobile yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Tentunya pemirsa yang ketinggalan pada episode hari ini bisa menyaksikannya kembali di YouTube kami yaitu UGTV Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk pemirsa, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia, yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Saya Sri Wahyuni mewakili narasumber dan juga Pak Edi pamit undur diri. Juga tentunya Pak kru yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.